Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqbal Firmansyah dengan PM 2308 1010 105. Di sini saya akan menjelaskan sebuah software yang digunakan untuk mendesain sebuah skema diagram sebuah database. Di sini studi kasusnya itu database perpustakaan ya. Kita langsung saja. Di sini kita memakai MySQL Workbench. Di sini terdapat bar file ini, kita klik dan kita klik new model. Kemudian untuk mendesain sebuah diagram atau menambahkan diagram, kita bisa mengklik add diagram ini atau tambahkan diagram. Bisa juga dengan mengklik bar di atas ini yaitu model, kemudian add diagram. Sama saja, mungkin di sini saya pakai ini saja. Kita langsung saja add diagram. Sudah tertampil. Di dalam UI ini banyak sekali tools ya yang bisa dipakai, seperti ini untuk select objek, kemudian ini ada untuk menggerakkan objek, memindahkan objek, ini untuk menghapus sebuah objek, ini digunakan untuk layering, kemudian ini digunakan untuk meletakkan sebuah teks pada objek, dan ini untuk menempatkan sebuah gambar, dan ini menambahkan tabel, ini untuk menambahkan sebuah view, dan ini untuk menambahkan function, dan ke bawah ini adalah untuk menambahkan sebuah relationship. Pertama-tama kita mengubah nama skema yang kita inginkan. Karena studi kasus adalah database perpustakaan, di sini saya akan memberikan nama DB per perpustakaan. Langsung saja close. Setelah itu, sebenarnya kita bisa membuat layering ya. Nama ini kita akan mencobanya menggunakan layer dulu. Kita membuat layer dulu saja. Lalu kita atur, kemudian terbentuklah sebuah layer. Ini juga bisa kita mengubah nama layernya. Saja kita bisa mengaturnya juga, karena di sini mungkin saya tidak menggunakan layer ini agar gampang terlihat saja. Kita delete saja, masuk saja ke tabel, klik ini, kemudian kita bisa mengatur warna tabelnya itu dengan warna biru, kemudian ada kuning, hijau, merah, ungu, putih. Ini saya pakai biru saja ya. Bagaimana cara menambahkan tabel? Di sini klik saja pada tools menambahkan tabel ini, kemudian klik lagi pada bagian skemanya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah nama tabel ini dan mengisi atribut-atribut di dalamnya. Yang pertama, kita membuat tabel buku. Cara untuk mendapatkan atributnya, cukup klik pada bagian bawah setelah kolom name ini ya. Klik. Nah, ini sudah ternama ID buku. Dan ID buku ini sebagai primary key. Jangan lupa kita centang primary key-nya, kemudian node-nya kita centang, dan unique. Kenapa unique? Karena primary key ini adalah sebuah kunci utama yang bentuknya itu unik. Tidak ada yang sama di antara sekian banyak ID. Kemudian selanjutnya kita tambahkan atribut, mungkin judul buku, kemudian kita tambahkan lagi ini mungkin tahun terbit, kemudian setelah tahun terbit itu kita ada jumlah buku, jumlah
Kemudian jangan lupa dicentang ya pada bagian not null ini. Mengapa kita centang pada bagian not null ini? Agar datanya itu tidak kosong dan tetap menjaga integrasi di antara data-data yang lain. Oke, kita close saja. Di sini sudah terbuat tabel bukunya. Mungkin kita contohkan lagi. Kita buat tabel penerbit. Kita klik pada bagian di bawah kolom name ini. Sudah ternama ID penerbit. Kemudian kita jangan lupa juga tentang primary key, kemudian not null dan unique. Tambahkan lagi mungkin nama penerbit. Kemudian setelah nama penerbit itu ada lokasi penerbit, dan kita jangan lupa centang ya not nullnya. Kita centang. Ini udah terbuat tabel penerbitnya. Sekarang kita atur dulu ya untuk datanya pada setiap atributnya. Untuk ID buku sendiri ini tipe datanya char. Tipe datanya char. Dan untuk judul buku ini udah benar varchar. Dan kita kasih nilainya mungkin 50. Kemudian tahun terbit ini adalah date ya, jangan lupa tipe datanya adalah date. Kemudian untuk jumlah buku ini integer mana ini? Oke, selesai untuk tabel buku. Dan kita atur juga ini pada bagian penerbit. Atur tipe datanya ID seperti biasa, ini tipe datanya adalah char. Tipe data char. Kemudian untuk nama penerbit udah benar, ini tipe datanya varchar. Mungkin kita kasih value-nya ada 150 saja. Kemudian untuk lokasi penerbit ini udah benar, tipe datanya adalah varchar. Mungkin kita kasih value-nya 100. Kita cek kembali apakah udah benar. Oke, benar. Selesai. Sini udah terbentuk dua tabel, yaitu tabel buku dan tabel penerbit. Dan untuk tabel database perpustakaan selanjutnya kita skip saja untuk mempersingkat waktu. Oke, di sini kita sudah membuat tabel-tabel yang ada di database sebuah perpustakaan. Di sini ada tabel buku yang di dalamnya ada atribut ID buku, judul buku, kemudian tahun terbit, jumlah buku. Tipe data ID buku itu char, kemudian judul buku itu varchar, dan tahun terbit itu date, dan tipe data jumlah buku ini integer. Kemudian ada tabel penerbit yang di dalamnya ada atribut ID penerbit, nama penerbit, lokasi penerbit. Selanjutnya ada tabel peminjam, di dalamnya ada atribut ID peminjam sebagai primary key, kemudian ada tanggal pinjam, ada denda, kemudian ada jumlah pinjam, tanggal kembali. Selanjutnya ada tabel transaksi yang di dalamnya ada atribut ID transaksi, kemudian ada jumlah transaksi, ada tanggal transaksi. Selanjutnya ada tabel kategori buku yang terdiri dari atribut ID kategori buku, kemudian nama kategori buku. Selanjutnya ada tabel suplai buku, yaitu di dalamnya ada atribut ID suplai buku, tanggal suplai buku, jumlah suplai buku. Kemudian ada tabel jurusan, di dalamnya ada atribut ID jurusan dan nama jurusan. Kemudian selanjutnya ada tabel anggota yang di dalamnya ada atribut ID anggota, nama anggota, alamat anggota, nomor telepon anggota, dan NPM. Dan yang terakhir ada tabel pegawai, yaitu di dalamnya ada atribut ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, nomor telepon pegawai, dan jabatan. Selanjutnya dari tabel ini kita akan bentuk sebuah relasi
Apakah itu one to one, apakah one to many, apakah many to many. Pertama, kita contohkan antara buku dengan penerbit. Kita contohkan relasinya antara buku dengan penerbit. Konsepnya yaitu bahwa satu penerbit ini bisa menerbitkan banyak buku. Artinya apa? Relasi antara penerbit dan buku ini adalah dari penerbit ke buku, yaitu one to many. Dan di sini satu judul buku hanya diterbitkan oleh satu penerbit saja. Maka relasinya yang tadi satu penerbit ini bisa menerbitkan banyak buku, maka one to many, relasi antara penerbit dan buku. Kita memakai tools one to many. Yang pertama, kita klik bagian bukunya terlebih dahulu dan klik bagian tabel penerbitnya. Di sini sudah terlihat bahwa relasi antara penerbit dan buku ini adalah one to many. Artinya apa? Yang saya jelaskan tadi, satu penerbit bisa menerbitkan banyak sekali buku, bermacam-macam buku. Oke. Untuk relasi antara tabel selanjutnya kita skip saja untuk mempersingkat waktu. Dan kemudian nanti kita akan jelaskan setelah selesai semua relationship. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menentukan relasi-relasi dari setiap tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan relasi-relasi antara tabel-tabel tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan antara tabel buku dengan yang pertama saya akan menjelaskan tabel penerbit dan tabel buku. Bahwa satu penerbit ini, misalnya penerbitnya adalah Erlangga, bahwa perusahaan Erlangga ini bisa menerbitkan banyak buku, bermacam-macam buku. Intinya satu penerbit ini bisa menerbitkan banyak buku, dan satu judul buku hanya diterbitkan oleh satu penerbit. Maka relasi antara penerbit ke buku ini adalah relasi one to many. Kemudian selanjutnya antara buku dengan peminjam, bahwa satu peminjam ini bisa meminjam banyak buku di sebuah perpustakaan. Satu peminjam, misalnya Andi, bisa meminjamkan banyak buku pada perpustakaan. Misalnya Andi minjam buku yang bergenre novel, bisa pendidikan, buku pendidikan dan lain-lain. Dan satu buku ini hanya dipinjam oleh satu peminjam dalam satu kali waktu. Dan relasi antara peminjam dengan buku ini adalah relasinya yaitu one to many. Artinya satu peminjam bisa meminjamkan banyak buku. Kemudian relasi antara kategori buku dengan buku, bahwa satu kategori buku ini bisa menampung banyak judul buku atau banyak genre buku. Untuk kategori buku bisa menampung banyak buku, misalnya kategorinya novel dan judul bukunya kategori bukunya adalah misal romance ya. Romance kan banyak, misalnya judulnya tentang sahabat, kemudian tentang relasi antara teman dengan teman gitu. Intinya relasi antara kategori buku dengan buku ini adalah relasi one to many. Artinya satu kategori buku bisa menampung banyak judul buku, dan satu judul buku hanya masuk ke dalam satu kategori buku saja. Kemudian relasi antara transaksi dengan buku, yaitu relasinya adalah one to many. Artinya satu transaksi ini bisa menampung banyak buku, bahwa satu kali transaksi ini bisa melibatkan bermacam-macam buku atau banyak buku, dan satu buku ini hanya terlibat dalam satu kali transaksi pada satu waktu ya. Jadi relasi antara transaksi dengan ke buku ini adalah relasinya one to many. Dan selanjutnya relasi antara peminjam dengan pegawai. Relasinya adalah dari pegawai ke peminjam adalah relasi one to many. Artinya apa? Satu pegawai ini bisa melayani banyak peminjam. Dalam waktu yang berbeda. Kemudian satu peminjam ini hanya bisa dilayani oleh satu pegawai
dalam satu kali waktu. Jadi tidak langsung 5 peminjam misalnya. Jadi satu persatu. Jadi relasi antara pegawai dengan peminjam ini adalah relasi one to many. Bahwa satu pegawai ini bisa membantu banyak peminjam untuk meminjam buku di perpustakaan. Misalnya relasi antara anggota dengan peminjam. Relasi anggota ke peminjam ini adalah relasi one to one. Dan karena bahwa setiap peminjam atau setiap peminjam ini wajib merupakan anggota dari perpustakaan tersebut. Kemudian relasi antara anggota dengan jurusan, bahwa satu jurusan ini memiliki banyak anggota dan satu anggota hanya termasuk ke dalam satu jurusan. Artinya setiap anggota, misalnya mahasiswa ini memiliki satu jurusan, yaitu misalnya jurusan informatika, dan di dalam jurusan informatika ini banyak sekali anggota-anggota. Nah, Andi, Budi, Cahyo misalnya begitu ya. Misalnya gitu. Dan satu anggota dari ini, misalnya Budi, dan satu anggota dari jurusan ini, satu anggota misalnya Budi hanya masuk ke dalam satu jurusan, yaitu jurusan informatika misalnya. Dan yang terakhir adalah relasi antara transaksi dengan suplai buku. Relasi antara transaksi dengan suplai buku ini adalah relasi one to one. Relasi antara suplai buku dengan transaksi, bahwa setiap transaksi ini mungkin melibatkan beberapa suplai buku, namun satu suplai buku ini hanya dilibatkan dalam satu kali transaksi, maka relasinya adalah one to one. Oke, ini saya sudah menjelaskan relasi-relasi antara tabel-tabel. Ini kita lihat terlebih dahulu bahwa relasi antara penerbit dengan buku ini, bahwa di dalam tabel buku ini tercipta jadi penerbit karena adanya relasi antara penerbit dengan buku, yaitu one to many. Kemudian dalam tabel buku juga ada tambahan, yaitu foreign key ID peminjam. Karena apa? Karena ada relasi antara peminjam dengan buku, yaitu relasinya one to many. Kemudian pada tabel buku juga ada foreign key, yaitu ID kategori buku, karena adanya relasi antara kategori buku dengan buku, yaitu relasinya one to many. Kemudian ada ID transaksi, foreign key ID transaksi terbentuk karena adanya relasi antara transaksi dengan buku. Dan di dalam tabel transaksi ini tercipta foreign key ID suplai buku karena tabel transaksi ini berelasi dengan suplai buku, yaitu relasinya one to one. Kemudian pada tabel peminjam ini terdapat foreign key ID anggota. Kenapa? Karena tabel peminjam ini berelasi dengan tabel anggota, yaitu relasinya one to one. Kemudian tercipta lagi foreign key ID pegawai karena adanya relasi antara tabel pegawai dengan peminjam, yaitu relasinya one to many. Kemudian pada tabel anggota terdapat foreign key ID jurusan. ID jurusan ini tercipta karena adanya relasi antara tabel jurusan dan tabel anggota. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai relasi. Selanjutnya dari relasi ini kita bisa apain? Kemudian dari desain diagram ini kita bisa melakukan save atau ekspor. Di sini pergi menuju bar atas, kemudian klik file, habis itu kita ekspor. Di sini kita bisa menyimpannya dalam bentuk SQL script. Kemudian kita bisa ekspor sebagai PNG, kemudian SVG, kemudian kita bisa ekspor sebagai PDF, dan kita bisa ekspor juga sebagai PostScript file. Dan kita juga bisa menyimpan desain diagram ini, RD ini, dalam bentuk database. Kita menuju database, kemudian klik forward engineer. Setelah ini kita next saja, kita biarkan default. Habis itu kita biarkan default juga ini. Kemudian kita masukkan password SQL kita. Kemudian oke. Dan di sini terlihat
kita mau menyimpan database apa. Ini jika ada pada IRD kita ada view, kita bisa centang ini. Kemudian jika ada function kita bisa centang ini, karena di sini karena pada desain ini tidak ada view objects dan function objects, maka kita langsung next saja. Dan yang di atas ini kita centang ya. Untuk tabel objects ini kita centang dan next. Dan di sini kita lihat terbentuk sebuah codingan dari desain yang kita buat tadi ini. Terbentuk sebuah script SQL. Kemudian kita next saja, next, dan kita masukkan lagi password kita. Oke. Ketika ini sudah commit progressnya ini sudah tertentang semua, connect to DBMS, kemudian execute forward engineer script, read back change made by server, kemudian save synchronization stage sudah tertentang semua, maka berhasil, yaitu kita sudah berhasil mengekspor sebagai database. Forward engineer finished successfully. Oke, kita close saja. Dan kita bisa lihat database yang kita buat tadi ini ya. Kita balik lagi ke home dan kita masuk ke local instance kita yang buat, masukkan password biasa. Di sini terlihat tadi skema yang kita namakan tadi adalah DB underscore perpustakaan atau database perpustakaan. Kita klik dan terlihat di sini bahwa diagram yang kita buat tadi ini sudah terbentuk dalam sebuah database, yaitu ada tabel, bentuk sebuah tabel. Tadi ada tabel anggota, kemudian buku, jurusan, kategori buku, pegawai, peminjam, penerbit, suplai buku, dan transaksi. Lalu bagaimana kita bisa menampilkan tabel tersebut? Kita di sini kan codingan, kita use untuk menampilkan tabelnya, kita ketik nama skema yang tadi, yaitu db underscore perpustakaan, kemudian enter dan show tables ya, jangan lupa titik koma. Oke. Kita execute. Ini sudah terlihat ya. Terus yang ada di dalam database perpustakaan, di sini ada tabel anggota, kemudian buku, jurusan, kategori buku, pegawai, peminjam, penerbit, dan sebagainya. Kemudian di sini kita bisa menampilkan tabel dari masing-masing database perpustakaan ini. Kita use nama filenya db underscore perpustakaan, tadi nama skemanya adalah db underscore perpustakaan, koma, kemudian select tentang from. Ya, kita ingin menampilkan tabel peminjam ya, titik koma. Kita run. Di sini sudah tertampil sebuah tabel, yaitu tabel peminjam yang di dalamnya ada atribut ID peminjam, kemudian tanggal pinjam, kemudian denda, jumlah pinjam, dan tanggal kembali. Jika kita ingin misalnya menampilkan buku, misal buku ya, select bintang from buku, cara running. Ini tertampil tabel buku yang di dalamnya ada atribut ID buku, judul buku, tahun terbit, jumlah buku, ID penerbit yang tercipta dari relasi tadi, dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian mengenai
penggunaan MySQL Workbench ini sebagai untuk desain sebuah IRD yaitu Anxiety Relationship Diagram. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.